Jadi gini, pertama, asisten pribadi saya hari ini tidak ada. Kedua, banyak orang yang nanya ke saya di Instagram, di Twitter, kenapa saya pakai Cika sebagai aspri saya. Dan banyak orang yang menuduh saya pakai dia cuma karena wajahnya saja cantik. Ya. Saya bingung dengan pertanyaan itu. Lalu kalau Anda tidak suka, saya harus nyari sekretaris dengan pilihan yang wajah jelek atau gimana gitu. Saya pernah kasih yang jelek, sharing saya turun. Ya. Jadi saya bingung harus cari yang seperti apa. Yang kedua, Anda tahu tidak Bill? Anda tahu tidak Billy? Anda tahu tidak? Anda kayaknya tahu. Atau Anu, tahu nggak bedanya asisten yang benar dan asisten yang baik? Nggak tahu mas. Hah? Yang punya asisten mas. Nah, Anda harus tahu bedanya. Apa mas? Asisten yang benar itu bilangnya selamat pagi Pak. Yang benar. Ya. Selamat pagi pak. Oke. Yang satu lagi mas? Asisten yang baik, Yang baik. sudah pagi Pak. Oke, baik. Ini beneran saya nggak punya siapa-siapa? Ya sudah, kalau gitu saya sendiri saja. Kita akan membahas tentang... Halo, saya asisten baru. Ismi. Gantiin? Iya, saya tadi disuruh pindah tugas di sini, Pak. Pindah tugas di sini? Iya. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Anda polisi kan? Iya, saya polisi. Menurut Bapak, saya pakai baju. Polisi. Oh, iya. Pasti musok kostum, nggak mungkin. Ini pasti polisi. Ini polisi loh. Saya mau tanya sebentar. Oh, iya. Saya kemarin tuh di stop polisi. Iya. Lagi naik mobil saya di stop polisi. Terus ketika buka kaca dia nanya, bawa minuman keras atau alkohol atau narkoba gitu. Itu maksudnya apa ya? Dia pingin atau kenapa ya? Ya, itu kan minuman-minuman yang berbahaya yang dilarang, Pak. Takutnya kalau Bapak bawa minuman keras, Kan dia nanya tuh. Iya. Kenapa mereka punya habis atau gimana? enggak. Takutnya Bapak minum minuman keras pada saat mengemudi, Pak. Itu kan nanti berbahaya untuk Bapak sendiri, untuk pengemudi jalan yang lain juga. Oh, bukan karena dia punya habis? Bukan, Oh, bukan. Berarti saya salah tangkap kemarin ya. Soalnya saya sampai nyari loh buat dia dan nggak ketemu. Memang saya nggak bawa gitu. Ternyata oke. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, di sini saya mau membacakan berita Pak untuk Bapak. Oh, seperti biasa ya? Oh Ya, iya, oke. saya seperti biasa Baik. bacakan berita. Oke. Nah, berita yang pertama ini kayaknya cocok nih buat Bapak. Karena berita yang pertama ini mengenai tentang seorang bos. Bapak seorang bos kan? Oh, bos lah. Oh iya. Tampang Di- begini masa pembantu? Nggak mungkin. Nah, berita pertama itu mengenai cara paling kocak seorang bos untuk pergi liburan. Jadi sepertinya apa ya, berita ini berasal dari seorang bos yang teraniaya, Pak. Bos teraniaya? Iya. Kenapa? Nah, peristiwa ini terjadi di Meksiko. Belakangan, dunia maya sedang ramai membicarakan tentang pesan yang ditulis oleh seorang bos pemilik toko yang tengah pergi liburan selama 10 hari ke Teluk Meksiko. Pesan ini ditulis secara gamblang dan lebih mirip seperti ultimatum supaya ia tidak diganggu hingga sang bos kembali dari liburannya. Lucunya, ultimatum sang bos ini pun hanya diketik secara sederhana di sebuah kertas dan ditempel begitu saja di dinding. Isi pesannya pun memancing gelak tawa para pembaca. Oh, oke. Itu ada gambarnya ya. Cara Oh, paling iya. kocak seorang bos untuk pergi liburan. Oke, ini ada bahasa, kalau di bahasa Indonesia kan, saya baca dulu. Kalau di bahasa Indonesia kan, itu ada gambarnya. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini mungkin kira-kira. Pengumuman liburan. Saya akan berlibur mulai hari Rabu 15 Februari dan kembali pada hari Sabtu pada tanggal 22 Februari. Bayangkan, saya berdiri di sebuah balkon menghadap Teluk Meksiko. Pantai pasirnya putih dan ada secangkir kopi di tangan saya. Matahari menyinari wajah saya. Dan istri saya duduk di pantai sambil membaca buku. Lalu bayangkan, ponsel saya berdering diikuti dengan kemarahan yang luar biasa. Bayangkan lalu saya melempar ponsel tersebut dari balkon tepi sehingga jatuh ke dasar samudra. Lalu bayangkan seekor gurita menggunakan ponsel saya untuk menghubungi teman-teman gurita yang lain yang jauh di Laut Pasifik dan membuat tagihan ponsel saya membengkak. Oleh karena itu, tolong jangan hubungi saya. Kecuali, ada tulisannya? Saya baca Inggris ya, Mas. Oke. Jangan menghubungi saya. Kalau ingin menghubungi saya, berpikir hingga 3 kali untuk tidak menghubungi saya. Kecuali toko saya terbakar, meledak, atau tersapu pergi. Oh,
Artinya dia nggak mau diganggu. Iya. Nggak mau diganggu. Aneh ya. Kamu diganggu pasang pengumuman begitu, itu kan bikin orang ketawa maka. Aneh. Nah, kalau saya boleh nanya nggak, Mas? Oh, boleh, boleh, iya. boleh. Kalau cara liburan Mas Dedi sendiri gimana? Oh, saya kalau nggak mau diganggu, saya bikin pengumuman juga di kantor, di papan kantor saya. Tapi nggak kayak gitu, itu kelamaan, panjang lebar. Wah, apa handphone kemana gitu, ngapain? Iya. Saya taruh biasanya. Bayangkan, handphone saya hilang, udah selesai. Nah, itu Kan nanti nggak bisa kalau ditelepon kan? iya nggak ditelepon, tapi nanti kalau tokonya kebakaran, tokonya ada masalah, nanti menghubunginya gimana? Saya mau orang kaya, tokonya banyak, bakar aja sana. Orang kaya ya. Nggak masalah. Kadang-kadang saya yang bakar malah. Bapak sendiri yang bakar Ya biar tokonya. dapat asuransi. Terus tangkap polisi. Ada yang lain? Ya, ini ada berita kedua. Kalau tadi bos yang stres dan butuh liburan, kali ini ada bos yang butuh ahli waris. Oke. Ya, kalau itu juga saya mau sih, Pak. Mungkin iya, iya, betul, Mas Dedi betul. mau mewariskan perusahaannya untuk Saya masih panjang umurnya. Oh iya. Ada berita tentang seorang bos di Taiwan yang rela memberikan warisan sebesar 2 juta won atau senilai 858 juta rupiah kepada pembantunya. Bos dermawan ini merupakan seorang aktor Taiwan bernama Chen Sung Yong. Ia adalah seorang aktor drama Taiwan yang dikenal lewat film The City of Sadness. Orang yang belum menikah itu hanya ditemani oleh seorang perawat asal Indonesia bernama Yuli. Selama 3 tahun terakhir, Chen mengatakan dia sangat menghargai jasa Yuli. Bahkan, Yuli sudah dianggap seperti anak perempuannya sendiri. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, aktor berusia 76 tahun tersebut menderita penyakit diabetes, pengerasan hati, depresi, serta beberapa isu kesehatan lainnya. Nah, ini Pak beritanya. Oke. Jadi intinya adalah bahwa ini ada TKW. Iya. Terus Bekerja. dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Iya. Lalu setelah itu akhirnya mau diwariskan kekayaannya oleh aktor dari mana tadi, Taiwan? Dari Taiwan, Dari Pak. Taiwan itu. Oke. Ini bagus buat pendidikan kita semua ya. Kalau misalnya Anda mau jadi TKW, coba cari orang yang sudah tua hampir mati. Dan pastikan dulu bahwa dia kaya, tidak punya istri, tidak punya anak. Ya, pastikan dulu dia kaya. Jangan sampai udah meninggal nggak punya apa-apa, kamu pulang ngapain? Ya kan? Iya. Nah, itu bagus itu. Memang harus begitu. Tapi aneh ya, sudah dianggap anaknya. Usia 70 tahun sudah dianggap anaknya. Saya nggak percaya. Nggak percaya. Oke. Siapa wanita ini? Cantik banget sih. Gimana sih kamu? Mama gimana sih? Masa Bu polisi ini yang baca berita ini, saya udah bawa berita juga buat Bapak. Gimana? Mana? Berita apa? Ini berita Pak. Nih Pak ya, Bapak tahu nggak? Bapak Presiden Jokowi. Tahu kan Bapak Presiden Jokowi kan? Pak Presiden itu mau dibuatin patung lilinnya Pak. Tapi jeng. Ada hantunya Pak. Boleh saya ditangkap aja nggak? Jangan Pak. Kamu bawa berita Presiden Jokowi ada hantunya. Ada hantunya Pak. Nih Pak, udah dengar belum ya Pak ya? Jadi saat pihak Madam Tussauds itu sedang mendokumentasikannya, terdapat sosok misterius bersama Bapak Jokowi. Tahu itu. Beritaku lebih bagus, Pret. Itu berita hoax ya, Mbak ya? Hah? Itu beritanya hoax ya? Loh, hoax itu. Masa sih? Itu hoax, Iya. itu hoax. dari mana beritanya? Dari buku saya. Itu Mbak, hoax dari mana? itu. Dari Itu mana hoax, beritanya? Nyari di sendiri sih. Nyari sih, aduh, jangan percaya sama Google kadang-kadang. Itu, jadi begini, itu berita sampai kemana-mana. Itu, nah itu dia. Tuh, lihat lingkaran merah itu. Perhatikan. Itu hantu. Itu kepala toge, Cika. Bukan, itu hantu. Iya, tapi sudah dikasih tahu bahwa ternyata itu tuh sebenarnya ada orang yang ada di sana, ya. Ada orang di sana dan itu kalau nggak salah orangnya Jokowi, tapi diedit supaya bagus gambarnya. Diedit lah atasnya, diputihkan atasnya. Tapi yang edit ini lupa ngedit yang bawah. Jadi akhirnya atasnya diedit, bawahnya nggak diedit. Dan itu jadi gambarnya kelihatan. Dan ini kan kalau kita lihat itu, aduh. Itu udah dibuktikan bahwa itu tidak benar. Jadi jangan percaya pada hal-hal seperti itu. Udah. Enggak, bukan. Oh, hoax ya. Oke Pak, ini berita ini beneran Pak. Ada lubang neraka di Siberia. Silakan masuk. Coy.
dan suara jeritan manusia. Telah ditemukan lubang neraka di Rusia saat seorang profesor sedang melakukan penelitian tentang pergerakan bumi. Dan saat itu terdengar suara jeritan manusia di dalam bawah tanah dan katanya itu adalah lubang neraka. Ya, oke. Percaya? Enggak. Ya enggak lah, lubang neraka. Ngapain bikin lubang neraka? Lubang surga lebih enak. Lubang neraka, enggak itu bohong. Jadi katanya emang ada jeritan-jeritan orang di lubang itu. Jadi ini ada pengebor ke bawah, terus dihentikan karena terdengar jeritan-jeritan orang di bawah. Nah, iya memang benar berita itu ada. Tapi setelah diselidiki dan udah lama, ternyata itu adalah rekaman suara dari salah satu film. Diedit jadi satu untuk membohongi orang-orang. Jadi jangan terlalu percaya. Setan lah, neraka lah percaya. Mending kita azan dulu sekarang. Jangan mana-mana tetap di hitam putih. Udah, kamu urus setan semua.